Badan kali bukan buat hunian, badan kali bukan tempat sampah. Selesaikan dari hulu sampai hilir, sampai ya air itu lancar lah ngalir ke laut. Tangerang Selatan, sebuah wilayah yang berbatasan dengan Jakarta di bagian timur, Depok dan Bogor di bagian selatan, merupakan kota satelit hasil pemekaran yang berada di Provinsi Banten. Kota yang terus bersolek dan tak pernah berhenti bergeliat dengan pembangunan ini, menjadi pilihan warga urban yang bekerja di ibu kota. Terbatasnya pilihan tempat tinggal yang terjangkau, dan jarak yang relatif dekat dengan Jakarta, menjadikan Tangsel bak bunga yang diserbu lebah. Tak hanya pembangunan hunian, pusat niaga, fasilitas sosial hingga pemerintahan, terus bermunculan di berbagai sudut kota yang luasnya hanya 147,19 km persegi. Tentu ada harga lain yang harus dibayar, dengan masifnya pembangunan kota ini. Salah satunya, banjir yang kerap melanda sejumlah permukiman yang dilintasi Sungai Ciputat. Kondisi ini tentu memunculkan tanya, mengapa banjir begitu mudah dan sering terjadi? Padahal, pemerintah kota sudah membangun ratusan meter tanggul beton, dan pemasangan pompa penyedot air yang tersebar di berbagai titik. Konsen utama kita adalah melakukan revitalisasi Sungai Ciputat ya, karena sepertinya kondisinya sudah sakit parah gitu. Indikasinya adalah ketika hujan turun beberapa jam, di beberapa komplek yang dilintasi oleh Sungai Ciputat ini timbul banjir, padahal beberapa tahun yang lalu tidak pernah terjadi ya dalam hitungan hujan dalam 1 jam. Itu kenapa kemudian kita tanggal 31 Mei melakukan kegiatan didukung oleh teman-teman relawan dan juga oleh warga, oleh teman-teman Karang Taruna, teman-teman aktivis lingkungan, teman-teman mahasiswa untuk terjun langsung ke Sungai Ciputat, menyusuri Sungai Ciputat dari Universitas Terbuka hingga Geraha Hijau gitu. Jadi kita menerjunkan sekitar 200-an lebih. Ya, langkah kecil namun belum pernah dilakukan secara sistematis ini, menjadi upaya menelusuri masalah. Tidak hanya di darat yang mencakup warga dan lingkungan perumahan, namun juga aliran Sungai Ciputat yang seakan terlupakan sebagai nadi Tangerang Selatan sejak lama. Susur sungai tahap 1 yang diikuti lebih 210 partisipan dari berbagai kalangan, baik warga, relawan siaga bencana, mahasiswa pencinta alam, hingga sivitas akademika perguruan tinggi, berkolaborasi menyusun masalah penyebab banjir di Ciputat dan Ciputat Timur layaknya puzzle. Para partisipan yang dibagi ke dalam 5 tim air dan 5 tim darat, bergerak secara serentak di 5 titik yang sudah ditetapkan sepanjang aliran sungai, yang membentang dari Universitas Terbuka hingga Geraha Hijau. Deras dan keruhnya air sungai, menjadi pemandangan tersendiri bagi para partisipan sesaat akan melakukan perjalanan. Mereka menebak-nebak, apalagi yang akan ditemukan di sepanjang jalur penyusuran nanti. Perlahan namun pasti, satu persatu kepingan masalah terpampang jelas. Arus tenang yang tampak di awal, menjadi lebih deras dan cukup berbahaya di sejumlah titik. Namun kemudian berubah menjadi aliran dangkal dan mudah dilalui di sisi lain sungai. Kedalaman yang berbeda di sepanjang aliran sungai dari Universitas Terbuka hingga Pondok Hijau membuktikan satu hal, yaitu adanya pendangkalan. Hal ini disebabkan karena erosi, ataupun tumpukan tanah dan batuan sisa proyek, yang ditemukan di beberapa titik aliran sungai. Baik yang dekat dengan permukiman, maupun jauh dari permukiman. Penyempitan badan sungai juga terjadi cukup masif. Tidak hanya karena faktor alam, namun juga akibat campur tangan manusia yang berkelindan mengakali aturan yang sejatinya harus dijaga dan dilakukan. Kemudian kita juga temukan beberapa di beberapa tempat itu terjadi pendangkalan dan penyempitan sungai, dan yang parah lagi adalah di sepanjang Sungai Ciputat ini
wilayah yang harusnya jadi daerah RTH ya, itu kemudian banyak berdiri bangunan-bangunan yang seharusnya tidak boleh ada di situ gitu. Yang itu kemudian menyempitkan lebar sungai dan juga menghambat laju air sungai. Garis sempadan sungai yang sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah pusat dan seharusnya diawasi pelaksanaannya oleh pemerintah daerah termasuk pemerintah kota Tangerang Selatan, nyatanya dilanggar secara terbuka. Bangunan permanen maupun semi permanen menjajah Sungai Ciputat tanpa mengenal ampun. Mirisnya, tidak hanya dilakukan oleh masyarakat menengah ke bawah, namun juga oleh kaum berada dengan tingkat pemahaman aturan yang memadai. Di kolong jembatan flyover, kiri kanan kan Inutani di apit 2 sungai. Nah itu jembatannya lebar sampai 13 meter. Tapi luarannya itu cuma 2 meter. Nah di situ ada bangunan ruko yang betul-betul itu di atas sungai. Nah ini kami dari tahun 2013 sudah mengusulkan itu untuk dibongkar, sampai sekarang itu masih jogor betah. Siapa pemiliknya wallahu alam. Nah itu mungkin itulah yang kita bisa upayakan. Kalau itu dibenahi, mungkin tidak hanya dirapikan dari hulu, tapi ilirnya tidak diselesaikan, itu bermasalah tetap ada. Jadi harus kita selesaikan dari hulu sampai ilir, sampai ya air itu lancar lah ngalir ke laut. Pemerintah Kota Tangerang Selatan tak boleh menutup mata dengan kondisi aliran Sungai Ciputat seperti ini. Meski apa yang terjadi merupakan warisan kebijakan terdahulu, namun banjir dan alam tak memandang pemerintahan siapa yang sedang berkuasa. Warga Ciputat, Ciputat Timur dan Tangsel pada umumnya mafhum, banjir tak mungkin dihilangkan berkaca dari letak geografis Tangerang Selatan. Tapi warga juga tahu, banjir masih dapat diminimalkan. Saatnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tangerang Selatan bersama para wakil rakyat memiliki rencana aksi yang jelas mengenai pengelolaan sungai dan lingkungan agar banjir segera tertangani. Tidak sekedar menjadi proyek tahunan yang berujung bancaan dan pada akhirnya membuang anggaran tanpa dampak signifikan bagi masyarakat. Masyarakat Tangsel menanti pembenahan yang berkelanjutan, termasuk praktik pemberian izin mendirikan bangunan, analisis mengenai dampak lingkungan yang ketat dan bertanggung jawab, serta pengawasan yang melekat di setiap proyek pembangunan, baik yang dilakukan pemerintah sendiri, warga, maupun korporasi. Untuk pemerintah harapannya bisa menjaga sungai dengan baik, bisa melakukan tindakan-tindakan hukum untuk mengamankan daerah-daerah yang harusnya menjadi penopang sungai, wilayah-wilayah terbuka hijau itu harus difungsikan sesuai dengan fungsinya, tidak lagi diperbolehkan ada bangunan-bangunan yang dibangun di sepadan sungai. Jangan hanya ada bencana baru turun, tapi kan ada perawatan juga ada. Nah itu tolong diperhatikan gitu loh. Udah jelas-jelas itu salah, orang membangun kok dibiarkan. Nah tentu Pemda harus ada advokasi kepada masyarakat. Jaga lingkunganmu, jangan buang sampah sembarangan. Jangan buang sampah di kali. Badan kali bukan buat hunian, badan kali bukan tempat sampah. Oke?